يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما معه به سواك عند حضور الحادث العالم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليغفر رسول الله جاه الكريم إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وغرتها بالعلوم كعلم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سلام عظيم زادني عزما إذا الجمائل في البحار كالزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب العلامة الشيخ محمد بن قاسم الغزي والشيخ العلامة أحمد بن حسين الشهير بأبي شجاع أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهما ويعلي درجاتهما في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المصلى أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairul hadi هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jamaah sekalian, jamaah Majelis Taklim Mushola Asy-Syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda hingga kita dijadikan hamba-hambanya yang mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib. Kita masih akan melanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang mashu al-khuffain, ya, pembahasan mengenai ya mengusap khuf, ya, atau kita memakai sepatu atau alas kaki yang kita pakai saat kita dalam keadaan berwudu. Kemudian saat kita akan berwudu yang berikutnya, ya, itu ada satu keringanan atau rukhsah, kita boleh tidak melepaskan khuf yang kita pakai itu, akan tetapi cukup dengan kita membasuh bagian sepatu kulit yang kita pakai tersebut, ya. Nah, pada pembahasan yang terakhir di sini yaitu pembahasan tentang wayubtilu almas, ya. Kapan tuh khuf yang kita pakai itu akan berakhir? Ya, jadi kan ada ketentuannya. Ya, nggak bisa kita pakai khuf itu selama-lamanya. Ya, atau kita pakai khuf itu semau kita, nggak bisa. Ya, akan tetapi ada ketentuannya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, orang yang mukim sama orang yang diem aja beda. Ya, orang mukim sama orang yang ya musafir juga beda. Ya, nah orang yang mukim atau orang yang diem, ya, dia hanya diperbolehkan ya mengusap khuf itu hanya berapa? Yaumin walailah. Ya, cukup dengan satu hari satu malam. Kayak kita nih netep, ya, bapak-bapak tinggal di dalam sini nih. Ya, kita boleh pakai khuf cuma berapa? Sehari semalam doang. Ya, tuh, itu buat orang yang menetap atau mukim, ya. Nah, buat orang-orang yang musafir atau orang yang dalam perjalanan itu berapa hari? Ya, salah satu ayyam walayalihin. Berapa itu? 3 hari 3 malam. Ya, berarti selama 3 hari 3 malam, ya, dia itu masih boleh ngusap khufnya. Ya, tapi ada tapinya nih. Kalau kita ya dalam keadaan musafir,
kemudian ya masa waktu kita musafir masih ada, tahu-tahu kita junub, ya, nah itu mandi, kita harus buka tuh hubnya. Ya, berarti apa ya? Hilang ya ketentuan musafir yang 3 hari 3 malam itu, ya gitu ya. Nah, sekarang ada yang membatalkan, ya, sehingga khuf itu yang kita pakai jadi batal, ya. Di sini dikatakan wa yubtil mashu alal khuffaini bisalah sati asya, ya. Yang menyebabkan batalnya khuf itu ada 3 perkara. Ya, ada 3 sebab, ya. Nih. Yang pertama, ya, bi khal'ihima, ya. Khuf itu akan habis masa berlakunya atau sepatu yang kita pakai itu habis masa berlakunya apabila apa? Sepatu yang kita pakai itu kita udah lepas. Ya, kita udah copot. Jadi ketika bapak nih ya dalam keadaan musafir, ya kan? Itu boleh kan mengusap khuf sepatu itu selama 3 hari 3 malam. Ya, tahu-tahu mau tidur bapak buka. Nah, itu udah habis. 3 harinya itu udah nggak berlaku lagi, ya tuh, dua-duanya dicopot, ya, atau au khal'i ahadihima, ya, atau salah satu yang dicopot, sama, ya, berarti hukmnya itu sudah batal, hilang, ya, lah berarti kalau hukmnya sudah hilang, sudah batal, saat dulu kita harus ngapain? Kita basuh tuh, ya, kaki kita dengan menggunakan air, nggak bisa. Khuf waktu kita pakai, kita buka, kemudian kita pakai lagi, nggak bisa. Ya, karena khuf itu akan menjadi batal, ya, kedudukan sebagai khuf itu kalau udah kita copotin dua-duanya atau salah satunya. Ya, artinya dengan sengaja, ya. Kalau nggak sengaja sih nggak masalah. Ini dengan sengaja, gerah kaki saya buka dulu, terpakai lagi, nggak bisa. Ya, itu. Gatal kaki saya buka dulu, garuk dulu, pakai lagi, nggak bisa. Ya, karena itu ketentuannya bisa apa? Menghabiskan masa berlaku hukum yang kita pakai. Itu yang pertama, ya. Au khurujil khuf an salahiyatil mashi. Ya, atau ya khurujil khuf, ya, keluarnya ya masa berlaku khuf yang kita pakai. Ya, seperti di sini kata kharrukihi, ya, kharrukihi. Khork itu artinya ya seperti yang sudah kita bahas, ya, sepatu yang kita pakai contohnya kebakar, ya, atau angus, kan jadi bolong gitu, ya. Nah, dengan sebab itu maka apa? Masa berlaku hukum juga sudah habis atau menjadi batal, ya. Seperti tadi kan solahiyahnya kan, ya, buat orang yang musafir 3 hari 3 malam, ya kan, orang pergian. Orang yang menetap cuma sehari, ya. Kalau dia netap di kampungnya nggak kemana-mana, boleh pakai khuf tapi cuma sehari. Setelah hari yang kedua, buat orang yang netap berarti apa ya? Habis masa berlaku hukumnya. Ya, orang yang musafir atau orang yang sedang bepergian, ya, dia juga bisa, ya, pakai khuf selama berapa hari? Salah satu ayyam walayalihin, ya, 3 hari 3 malam. Berarti hari yang keempat masih boleh gak dia pakai khuf? Nggak boleh, karena ya buat orang yang musafir paling lama cuma berapa ya? 3 hari, ya. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya ya pergi ke suatu tempat, ya, contohnya Bapak pergi dari Jakarta ke Bandung, ya. Dari Bandung Bapak akan melanjutkan perjalanan, ya. Perjalanan berikutnya itu dihitung baru lagi. Ya. Jadi yang dimaksud musafirnya itu adalah apa? Kita ya menuju suatu tempat dan kita sampai kepada tempat yang kita tuju, di situ mulai kita hitung hukumnya berapa hari. Kalau memang 3 hari, 3 hari. Habis dari Bandung, Bapak akan melanjutkan perjalanan ke mana? Ke Tasik contohnya. Ya, atau kemana yang jauhan lagi itu? Ke Garut contohnya ya. Nah, Surabaya lah jauhan lagi, Surabaya Jawa Timur malah itu. Ya. Tuh. Ya, nah itu berarti dihitung ulang lagi. Sejak Bapak berada di Surabaya atau berada di Tasik atau di Garut itu
itu dihitung baru lagi. Kenapa? Bapak sudah mencapai suatu tempat 3 hari, kemudian jalan lagi, hitung lagi baru lagi 3 hari lagi. Ya, gitu. Kecuali kalau Bapak enggak kemana-mana, ya, di situ doang, ya, artinya menuju suatu tempat yang kita tuju sampai di situ udah 3 hari, hari keempat habis. Ya, tapi kalau ingin melanjutkan perjalanan berikutnya itu boleh lanjut ke yang berikutnya. Kenapa? Karena kita sudah berpindah tempat yang dari yang kita tuju menuju tempat yang lainnya. Ya, betul. Jadi paham Pak ya? Jadi masa berlakunya itu ketika kita sudah sampai tujuan tempat yang kita tuju. Kalau kita ingin mencapai tujuan tempat yang lainnya berarti dihitung ulang lagi. Dapat 3 hari lagi. Cuma syaratnya tadi nggak boleh dalam keadaan apa ya? Junub atau hadas besar. Ya, kalau hadas besar biar gimana pun harus diapain? Lepas, dibuka. Kalau kita memang pengen mandi, ya, kecuali kalau kita memang tayamum, nggak apa-apa kita pakai, ya, gitu. Nah kalau tayamum kan berarti ada sebab lain, ya, nggak ada air, takut kena air musim dingin, ya kan? Ada luka di bagian yang harus kita kenain air, ada sebab namanya itu. Tapi kalau nggak ada sebab apa-apa, nah nanti kita nggak boleh langsung main tayamum aja. Ya, nanti ada ketentuan nih. Habis ini kita belajar tentang tayamum. Ya. Yang ketiga, mayujibu al-ghusl. Ya, tuh. Yang menyebabkan batalnya tayamum, yang menyebabkan batalnya kita ngusap khuf itu adalah apa? Ada sesuatu ketentuan yang memang wajib untuk dibasuh. Ya, untuk dicuci. Seperti ini yang tadi saya bilang, kajana batin. Seperti orang yang dalam keadaan junub, ya, bapak junub, ya, dalam keadaan pakai khuf, ya, khufnya nggak usah dibuka, nanti pas kaki diusap-usapin aja, boleh nggak? Nggak boleh, ya, karena orang memashul khuf itu boleh hanya untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil dulu, ya, untuk hadas besar. Kalau memang dia mandi harus diapain? Dibasuh kena air. Kalau emang dia tayamum, dilepas khufnya, nggak boleh dipakai begitu. Ya, karena ini beda. Karena kan anggota wudhu beda dengan anggota tayamum. Ya kan? Kalau anggota wudhu ada berapa? Ada 4. Ya, muka, tangan, kepala, kaki. Ya kan? Anggotanya kan ada berapa tadi? Ada 4. Kalau tayamum cuma berapa? 2, mukem tangan doang. Kaki nggak ada. Ya, ada gak orang tayamum kakinya diusap-usap pakai debu? Ada, orang nggak tahu. Ya, orang nggak ngaji itu ada. Ya, tayamum kakinya diusap-usap. Ya, nggak ada itu. Ya, siapa ngajarin itu ya. Baik. Ya. Au haidin, atau seorang wanita yang dalam keadaan haid. Ini hukumnya sama, laki perempuan pakai khuf itu hukumnya sama. Kalau dia lagi haid, ya buka. Kenapa? Orang habis haid itu perempuan harus ngapain? Mandi. Ya, tuh. Au nipasin. Ya, atau dalam keadaan habis ngapain? Ngelahirin. Kan nipas tuh namanya. Ya, udah harus diapain? Dilepas tuh khufnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah memiliki apa? Hadas besar yang mengharuskan dia mandi wajib atau dia tayamum. Enggak ada khuf dalam keadaan apa? Hadas besar. Ya, tuh. Nah, selesailah pembahasan kita tentang apa nih? Tentang mengusap khuf. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fasal yang baru, bagian yang baru, bab yang baru, yaitu faslun fi at-tayammum. Ya, pasal ini akan membahas tentang apa ya? Tayammum. Ya. At-tayammum lugatan, ya, tayammum menurut bahasa artinya apa? Al-qasdu. Ya, apa itu qasdu? Artinya al-qasdu adalah menyengaja. Ya, karena memang disengaja untuk melakukan apa ya? Tayammum. Ya, bukan karena ya paksaan, ya, bukan karena ya suruhan orang, bukan. Tapi memang apa ya? Disengaja pengen tayamum. Kenapa dia tayamum? Ya karena ada sesuatu hal yang menyebabkan dia harus tayamum. Ya kan? Itu. Karena
yang tahu tentang keadaan diri kita siapa? Diri kita. Ya kan? Ya nggak mungkin orang itu nyuruh kita tayamum lo, kenapa? Ya, lo kan sakit. Emang orang tahu kita sakit? Nggak tahu. Ya, dan nggak semua orang menderita sakit boleh tayamum. Ya, orang sakit gigi tayamum. Ada urusan yang ngejek tayamum wudu itu. Ya, orang sakit apa ini? Ya, gatal-gatal. Ya bisa jadi mungkin tayamum nggak boleh kena air, bisa jadi dah. Tapi kalau kena debu lebih apa? Lebih berbahaya. Ya, tuh orang batuk tayamum aja lu katanya lu kalau lagi sakit batuk. Nggak usah wudu, nggak boleh. Ya, nah itu. Nah, itu secara bahasa tayamum itu artinya al-qasdu yaitu menyengaja. Ya, itu. Wa syar'an sedangkan menurut istilah isalut turabi tahurin ya sampainya debu yang suci kemana? Lil wajhi wal yadaini ya kepada bagian muka dan kepada bagian kedua belah tangan. Bagaimana Ustadz cara mengusapnya itu? Ya, muka yang saat kita usapin dengan debu sama seperti kita saat kita nyuci pakai air saat berwudu. Ya, dia bukan usapin ini doang, bukan. Tapi gitu ya. Apa contohnya? Ya, sampai gitu. Udah, ya. Bukan. Sekarang kayak bedak kalau begitu mah beda. Ya. Kenapa? Karena kita lagi ngapa? Nah, iya. Ya, kalau orang dulu pakai bedak katanya tayamum itu pakai bedak pipa nomor 4 katanya nggak boleh. Ya, atau pakai terigu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena di sini adalah alat yang digunakan untuk tayamum adalah turab. Apa turab? Debu. Ya, atau tanah yang tahur, yang suci. Ya, nah nggak boleh debu atau tanah sembarangan kita pakai untuk apa? Bukan beda. Beda lagi, ya, betul. Ada yang nanya kan tadi saya bilang, Ustaz, kita tayamum kan zaman udah modern. Kalau nyari debu kan kita takut gimana kita pakai bedak pipa aja boleh gak? Nggak boleh. Ya, pakai terigu atau sagu boleh gak? Nggak boleh. Beda, jangan disamain. Ya, zaman boleh modern tetapi hukum tetap berlaku. Nggak ada kita yang gampang-gampangin hukum seperti yang kita mau. Ya, nggak bisa tuh. Ya, tuh. Badalan an wudu'in au ghuslin. Ya. Nah, tayamum ini sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti sebagai pengganti mandi wajib. Ya. Tuh, kalau wudu pengganti tayamum ya biasa basuhnya muka dengan tangan. Nah, kalau mandi wajib ganti tayamum gimana caranya? Guling-guling di tanah gitu. Hah? Gimana, Pak? Ya, sama. Yang dibasuh juga cuma dua doang. Muka sama tangan aja. Tapi jangan sengaja-ngaja. Ah, gampang mandi wajib enggak ada dah. Kita yang mau yuk cuma dua doang, muka sama tangan doang usap-usapin. Enggak boleh. Ya, enak banget kalau begitu. Itu namanya ngegampangin hukum. Tuh, ya. Karena kan ada pernah riwayat, Pak, pernah itu salah seorang sahabat bertanya kepada sahabatnya yang lain, ya. Sahabat itu bertanya, "Ya, teman, kenapa? Semalam saya habis ngapain? Perang. Ya, habis gulat sama bini saya. Terus ya saya ingin apa? Ingin ngangkat junub saya, ya. Saya pengen mandi, tapi memang satu air nggak ada, yang kedua apa? Saya dalam keadaan apa itu namanya? Ya, yang nggak boleh kena air lah dalam keadaan posisi sakit gitu. Ya. Terus gimana tuh teman caranya? Ya udah nanti tayamum, ya kan? Ditanya lagi tayamumnya gimana teman? Inti guling-guling gitu. Guling-guling kayak kucing gitu, belepotan gitu. Ya, tuh. Dalam riwayat ketika tuh orang ngasih tahu, ya, habis dia guling-guling, besoknya dia ada berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh, ya. Nah, hal ini diaduin kepada Nabi. Ya, diajak tuh orang kepada Nabi, Nabi itu, ya, dia berkata di hadapan Nabi itu orang, "Ya Rasul, kemarin tuh berapa hari yang lalu, ya, ada teman kita nih. Kenapa? Dia itu habis hubungan istri dengan istrinya.
Ya, dia mau mandi nggak punya air karena dalam keadaan sakit juga. Terus dia nanya, "Gimana caranya tayamum?" Ya, ketika ditanya tayamum cara gimana, guling-guling. Ya, habis guling-guling, tahu-tahu nggak berapa hari kemudian dia meninggal dunia. Itu gimana ya Rasul? Nabi bilang, "Qad qatalahu." Berarti itu orang udah ngebunuh dia. Ya, hati-hati. Makanya kita Pak, ketika sesuatu masalah yang kita nggak tahu, jangan kita berani-berani menjawab semau kita. Ya, karena seorang itu ilmuwan atau seorang ahli ilmu fikih nggak segampang itu dia untuk mengeluarkan fatwa. Ya, kenapa? Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nggak semua ustadz, nggak semua ustazah, nggak semua kiai, nggak semua ajengan, nggak semua gus bisa berfatwa, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ada standar-standar yang harus diapain? Dipenuhi. Nggak gampang, Pak, Bu, untuk menjadi seorang mujtahid. Ya, nggak cukup dengan dia hafal Quran sekian juz, sekian ayat, sekian itu, hafal hadis sekian hadis, nggak cukup. Banyak. Ya, di samping dia harus hafal Al-Quran, ya, kemudian hafal hadis banyak beserta matannya juga. Ya, matan itu kan an itu matan namanya itu. Sanadnya juga dari itu siapa itu? Ya, dan dia juga harus menguasai ilmu fikihnya, usul fikihnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, ilmu alatnya, nahwu, sorof, balaghah, mantik, ma'ani, bayan. Tuh, banyak apa? Ya bukan banyak aja, banyak benar. Ya, itu belum semua itu, Pak. Lah sekarang kalau orang berfatwa dengan sesuai kemampuan ataupun kemauan dia nafsunya, itu akan menjadi suatu hal yang dikatakan dhalun mudillun. Ya, pendapat yang sesat dan menyesatkan. Ini bahaya. Ya, kayak tadi itu, ya, orang salah fatwa kayak gitu, sembarangan akhirnya tuh orang meninggal, Nabi bilang berarti orang udah ngapain? Membunuh saudaranya sendiri. Ya, sedangkan membunuh saudaranya sendiri itu sengaja atau tidak sengaja dihitung sama dengan tuh orang telah membunuh semua orang Islam. Ya, satu orang Islam yang kita bunuh sama aja kita membunuh semua orang Islam. Ya, auzubillah min zalik. Ya, tuh berapa juta umat Islam yang ada di dunia? Berarti kita bunuh secara tidak langsung. Ya, makanya hati-hati itu. Ya. Bisyaraitin maksusin. Ya, dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, kenapa? Karena yang namanya tayamum itu nggak sembarangan artinya nggak boleh semau kita. Ya, kapan kita mau kita tayamum nggak bisa, Pak. Ada ketentuannya. Lah Bapak minum obat ada aturannya nggak? Ada. Orang punya penyakit jantung disuruh minum obat gatal-gatal. Nyalahi aturan nggak coba? Ya, jantungnya gatal tambah parah. Ya kan? Nah iya nih ada syarat-syaratnya. Gitu. Nah apa syaratnya? Wasyara itu tayamum khamsatu asya. Ya, syarat-syarat ya tayamum itu ada lima. Ya, tuh. Apa itu yang pertama? Ahaduha wujudil uzri bisafarin au maradin. Ya, yang pertama syarat orang boleh melakukan tayamum wujudil uzri. Adanya uzur. Apa itu uzur? Adanya alasan, keadaan ya yang memang keadaan atau alasan itu dibenarkan menurut syariat. Ya, bukan alasan yang dibuat-buat, bukan. Ya, ada orang porak-porak sakit, porak-porak nggak mau kena air, porak-porak nggak mau wudu, ya, dia langsung tayamum aja. Padahal dia itu mampu untuk bertayamum, boleh nggak? Nggak boleh, ya tuh. Nah kecuali kalau di dalam keadaan sakit ya boleh, ya tuh bisafar juga atau dalam keadaan ya musafir dalam perjalanan. Karena kan yang namanya orang dalam perjalanan Pak, ya itu biasanya kan ketersediaan air itu sangat terbatas. Contohnya nih jamaah musola asyifa ngadain tur, ya kemana? Contohnya ke Anyer, ya itu nggak mungkin bapak bawa air galon itu setruk kan nggak mungkin. Ya kalau air galon harus dibawa setruk orang mau duduk di mana di bisnya itu?
Ya. Itu persediaan air yang kita bawa pasti terbatas. Nah, dalam keadaan musafir, ketika tersediaan air yang kita bawa terbatas itu, ya, lebih baik kita gunakan untuk minum atau buat tayamum. Buat wudu. Buat minum. Ya. Buat minum jangan pakai tayamum dulu. Ya, tuh. Kenapa? Kita harus mendahulukan ya kemaslahatan untuk diri kita. Jangan sampai gara-gara kita wudu air habis kita mati kehausan. Jadi dosa enggak? Dosa. Ya, Allah sudah katakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, janganlah kamu apa? Ya, tulqu bi aidikum menjerumuskan diri kamu dalam kebinasaan, enggak boleh. Ya, air cuma ada 1 botol. Ya, tuh 1 botol nih orang yang bakal butuh air ada 5 orang. Ya, dipakai. Ini air kita pakai apa nih? Kita pakai wudu apa kita pakai buat apaan? Minum. Ya, yang satu bilang minum aja, yang 4 bilang udah pakai wudu aja. Nah, lu pilih yang mana nih? Ya. Ya harus benar meskipun yang 4 bilang pakai wudu, yang satu bilang jangan kita minum aja. Pilih yang satu. Kenapa? Karena secara hukum yang benar nih yang satu. Pakai buat minum. Ya, apalagi kita berada di suatu tempat yang dimana air bersih itu langka. Ya, atau enggak ada air. Ya, karena ketentuan kita boleh tayamum, Pak. Maaf. Ini ketentuannya harus benar-benar detail. Ya, enggak ada air lantaran emang tuh air kita udah nyari ke sono kemari, kita udah muter. Ya. Kita udah nyari tuh. Ada air banyak, cuma dikelilingi sama binatang buas. Ayo. Ah. Tetap kita harus wudhu di situ, ada binatang buas. Ya jangan. Ya. Modal kita itu. Iya. Oh. Oh, ada sungai nu sono. Cuma ada singa, ada macan lagi pada itu, ada buaya lagi pada minum. Ya. Udah suruh aja Pak Joko katanya. Pak Joko enggak ada ya. Ya, jangan. Ya, itu enggak boleh. Kenapa? Karena itu akan apa? Membinasakan diri kita sendiri. Ya. Atau kita nyari-nyari ya air sana sini. Tahu-tahu air itu lagi diapain? Ada musuh kita lagi pada ngumpul di situ. Dalam peperangan contohnya nih. Ya. Kita ambil. Ya jangan. Berarti kita ngapain? Bunuh diri kita. Ya, itu. Kalau ada yang jual air, Pak, harus kita beli tuh air. Ya, nggak boleh langsung kita apain? Kita tayamum. Ya, tapi syaratnya memang ada yang mampu untuk membeli. Ya, kalau nggak ada yang mampu beli, ya jangan beli. Orang minta kita orang ngomelin. Ya, ada orang yang mampu untuk membeli air, maka di situ belum ada keharusan dia untuk tayamum. Tetap dia harus wudhu selama air itu ada. Ya, entah dia boleh membeli ke, ya. Ada air jaraknya jauh, ya, 1,5 kilo, 2 kilo, ya. Tapi kalau kita akan ambil tuh air, waktu bakal habis. Tayamum itu boleh. Ya, ada air sono, tinggal di Kalibata, airnya ada di Bogor. Modal lagi itu. Ya, jangan kita kejar, udah tayamum dah. Ya, jadi ketentuan jaraknya, Pak, ya, dalam kitab fikih Kifatul Akhyar itu jaraknya itu minimal 2 kilo. Ya, setelah 2 kilo kita cari memang jelas-jelas enggak ada air, udah itu boleh kita tayamum. Tapi sebelum jarak 2 kilo masih bisa kita jangkau, kita belum boleh tayamum. Kita harus tetap wudu dulu. Dan kondisi memang memungkinkan. Kayak tadi, jangan ada air baru 500 meter, ada air banyak, cuma tadi kelilingi binatang buas. Ya, udah pada ngumpul ya. Ya, atau ada musuh kita lagi pada ngumpul di situ. Jangan. Ya. Baik. Atau ada air di suatu tempat yang lagi gunung berapi meletus. So, ya. Tetap jangan itu. Ya, baik.
Asani yang kedua, syarat seorang boleh bertayamum adalah dukhuli waktu sholat. Pak, Bu, orang boleh bertayamum kalau waktu sholat sudah masuk. Enggak boleh orang bertayamum nungguin waktu sholat, enggak boleh. Ya, zuhur jam 12 kurang 15. Ya, setengah 12 sudah tayamum, boleh enggak? Ya enggak boleh, jangan setengah 12, 1 menit belum masuk waktu aja belum boleh. Ya, kenapa? Karena syarat seseorang boleh bertayamum itu kalau memang waktu sholat jelas-jelas udah apa ya? Udah masuk, dulu waktu sholat. Ya, itu. Baik. Ya. Fala yasihu at-tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Jadi enggak sah ya at-tayammum sebelum masuk waktu sholat. Ya, Ustaz, waktu sholat yang kita ikutin yang mana? Yang pertama kali kita dengar. Ya. Kalau memang kita yakin udah azan nih, meskipun dekat kita belum azan, boleh tayamum udah. Ya, jangan nungguin masjid yang ada di dekat kita, bisa jadi itu merebutnya tidur. Ya. Speakernya mati. Ya, listriknya belum bayar. Jadi enggak? Bisa jadi. Jangan ditungguin tuh, namanya menunggu hal yang enggak pasti kan gitu. Kita udah yakin dengan udah Allahu Akbar, udah tayamum. Ya, tuh. Yang ketiga wasalis talabul ma, ya, tuh mencari air, ya, ba'da dukhulil waqti bi nafsihi. Ya, mencari air setelah masuknya waktu, ya, dengan dirinya sendiri. Au biman uzina lahu fi talabihi, atau boleh juga memberikan izin kepada orang yang memang kita percaya. Ya, kita juga nyuruh orang nyari air enggak boleh orang sembarangan, Pak. Ya, nanti kalau kita nyuruh orang sembarangan kita enggak kenal, air suruh buat wudhu kita, tahu-taunya airnya itu beracun atau diracunin. Jadi bahaya enggak? Bahaya, enggak boleh. Ya, harus kita kenal. Ya, enggak boleh sembarangan, apalagi zaman sekarang. Ya, itu harus apa? Kita mencari air dengan diri kita sendiri ataupun orang lain. Ya, itu. Warabi yang keempat ta'azzuri istimalihi. Tuh, memang adanya uzur dia itu untuk ngapain? Menggunakan air. Entah dia tadi dalam keadaan sakit, ya, atau dalam keadaan musafir, ya, atau ada uzur yang lain lah, ya. Cuaca lagi sangat dingin, ya. Itu kan kalau pakai air terlalu dingin nggak boleh juga. Boleh kata tayamum? Ya boleh. Tapi kalau ada suatu cara untuk dihangatkan air dulu, lebih baik dihangatkan dulu tuh air. Ya, jangan juga lantas kita langsung apa? Ya, mencari jalan pintasnya. Yang penting udah dingin banget nih, gua nggak kuat dingin airnya nggak bisa. Ya, zaman sekarang kan udah modern, ada kompor, ada pemanas air bisa dihangatin dulu. Ya, tuh. Baik. Kemudian, ya, wa yadkhulu fil uzri ma law kana, ya, bi qurbati ma. Tuh, ya. Dan termasuk ke dalam uzur ma law kana, ya. Tuh, ma law kana bi qurbati ma. Ya. Seandainya memang air itu ada dekat kita. Wa khafa law qasada ala nafsihi min sub'in au adwin itu tadi. Ada air dekat kita. Emang ada air banyak, tapi tadi air tuh, ya, banyak binatang buasnya, ya, atau ada musuh kita yang lagi di situ tuh, ya, tuh nggak bisa tuh, ya, tuh malahu min sarikin, atau dia ini kalau mencari air dia bawa barang berharga, kalau dicari air barangnya bakal hilang, nggak usah cari air, cukup dia tetap jagain barangnya dia itu. Ah, gua harus wudhu nyari air biarnya barang gua tawakal Allah, nah gua tinggal aja nih biarin, bisa nggak kayak gitu? Nggak boleh. Tetap barang yang kita bawa harus kita apain? Kita jaga. Ya, nggak tepat dengan kita mengatakan tawakal seperti itu, nggak bisa. Ya, tuh. Kalau kita pergi nyari air, tahu-tahu begitu air dapat barang hilang. Wah, gue nyesel nyari air, ternyata gue gak nyari air. Dumel marah-marah tuh.
Gara-gara lu sih katanya nyuruh-nyuruh gue nyari air. Gantiin enggak? Nah, bisa gantiin ya. Ya, kan enggak benar kayak gitu. Ya, jadi harus benar-benar apa? Jadi berantem itu, ya. Iya. Iya, orang nyesel duluan belakangan. Nggak ada orang nyesel duluan ya. Tuh. Jangan, itu hal-hal yang membolehkan kita untuk bertayamum, ya itu. Au gosibin, ya, atau gosip, ya tuh. Ada penjahat. Wa yujad fi ba'din nus. Dalam nas yang lain, al-matan fi asal ziyadatun ba'da ta'adzur istimal wahya, ya, wa a'wadihi ba'da talab. Ya, dia mencari memang sudah tidak ada, ya. Kemudian yang kelima, syarat orang boleh tayamum adalah at-turab at-tahir. Dia harus menggunakan apa? Debu yang suci. Ingat ya, debunya yang suci. Ya. Debu yang suci seperti apa sih gambarannya? Ya. Debu yang suci itu pasti ada di tempat yang suci. Ya, nggak mungkin kita tayamum di kamar mandi. Nggak mungkin kita ngambil debu di kloset. Ah, gue mau tayamum di atas pencetan kloset tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin, itu pasti apa? Nggak suci debunya. Kalau di dalam mobil atau kendaraan, kereta ataupun pesawat, mobil bis kayak mobil pribadi nggak masalah. Boleh. Yang nggak boleh di badan orang. Ini Pak Joko ngadep sono, saya tanya mau pakai badan Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa itu. Nggak boleh, itu nggak sah itu. Ya, kenapa? Debunya itu harus menempel di tempat-tempat yang memang boleh kita ngambil untuk apa? Dijadikan debu untuk tayamum. Ya. Debunya kita ngambil. Yuk kita ngambil debu yuk, kita buat barang-barang. Nggak bisa. Ngambil debu seraup gitu, kita pasangin. Oh enggak, beda. Makanya tadi saya bilang, kalau boleh sembarang yang jenis debu dan sejenisnya, itu kita boleh dong tayamum pakai terigu. Ya, boleh dong kita tayamum pakai apa ya? Pakai bedak. Cuman kan nggak begitu. Yang disuruh adalah debu yang suci. Itu makanya Pak, kan kita nanti ada pembahasan, kita dilarang kencing sembarangan tuh takutnya nanti orang waktu mau tayamum ngambil debu dari situ. Kita yang dosa jadinya. Ya. Tuh, apalagi kencing di pinggir-pinggir tembok itu kan nggak boleh. Ya, tapi banyak terjadi, ya itu turab atau tahir namanya. Ya, nah itulah 5 hal yang menjadikan apa? Seseorang boleh melakukan apa? Tayamum. Ya, ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama apa tadi? Yang pertama ya wujudi al-uzur, adanya uzur, ya, baik dengan sebab dia dalam keadaan perjalanan ataupun dalam keadaan apa ya, sakit. Yang kedua harus sudah masuk waktu. Yang ketiga dia sudah mencari air, jelas-jelas memang udah nggak ada. Yang keempat adanya uzur untuk menggunakan air itu. Air ada, cuma dia nggak bisa atau nggak boleh menggunakan air, ya. Dan ini juga Pak, ketika kita konsultasikan, kita harus konsultasi kepada dokter yang ahli. Nggak boleh dokter sembarangan. Ya, kenapa? Kalau dokter yang ahli akan mengatakan, oh Pak, ini Bapak luka yang Bapak derita, nggak boleh kena air. Ya, tuh. Kenapa? Karena nanti akan terjadi yang namanya infeksi atau alergi. Itu, ya. Itu kan berarti dokter yang ahli dalam bidangnya. Kalau kita sembarangan dokter, apalagi dokter ini kita sendiri, oh nggak bisa. Ya, itu harus konsultasinya itu. Itu fikih sedetail itu Pak. Ya, jadi apa-apa itu harus dikembalikan kepada apanya? Ahlinya, bukan kepada sembarang orang. Ya, tuh. Yang kelima adalah harus menggunakan debu yang suci. Ya, itulah syarat-syarat seseorang diperbolehkan ngapain? Melakukan tayamum sebagai badal atau pengganti wudhu ataupun mandi
mandi wajib. Ya, nah Bapak sekalian, cukup dulu segini kita pelajarin. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan juga kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, ya, maka itu akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.